Baik, selamat malam Jua-Jua, Manbaduk Lina Pelayan KKR. Kita akan membahas kebaktian minggu, ya, persiapan kita untuk kebaktian minggu di tanggal 13 Juli 2025. Kalau buku kita itu halaman 95 sampai 97. Kalau kita perhatikan, untuk kebaktian minggu KKR 13 Juli 2025 itu, bahan kita itu diambil dari kitab Matius 10 ayat 1 sampai 4, lalu ada bacaan remaja Yakobus 2 ayat 1 sampai 4 dengan tema di kelas balita dan anak kecil bersama dalam perbedaan, lalu anak tanggung dan remaja beda status satu circle. Lalu ada ayat hafalan Filiman 1 ayat 17 dan kami rangkum yang menjadi tujuan pengajaran kepada anak-anak dalam tema atau bahan Alkitab yang disampaikan. Pertama adalah supaya anak-anak kita dapat menyebutkan arti tema, lalu kedua anak-anak mampu menceritakan perbedaan pekerjaan murid Yesus dalam teks, lalu yang ketiga anak-anak dapat menyatakan tekad untuk menjaga kebersamaan. Ada tema dua, ya, cari jiwa dan Yesus sayang padaku. Sekarang kita masuk dulu dalam pembacaan firman Tuhan kita dari kitab Matius 10 ayat 1 sampai 4. Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Oke, sekarang kita masuk dalam Yakobus 2 ayat 1 sampai 4. Kami bacakan firman Tuhan berkata, "Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu, dan berkata kepadanya, 'Silahkan Tuan duduk di tempat yang baik ini.' Sedangkan kepada orang yang miskin itu kamu berkata, 'Berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku.' Bukankah kamu telah membuat pembedaan dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat?" Ya, ini dua yang menjadi bahan kita, baik bahan Alkitab dan juga tambahan untuk anak remaja. Sekarang kita masuk dalam penjelasan Matius 10 ayat 1 sampai 4 yang menjadi firman Tuhan, bahan Alkitab yang akan kita sampaikan di tanggal 13 Juli ini nanti. Pertama, apa yang bisa kita lihat, kakak abang guru, di ayat pertama kita bisa melihat bahwa Yesus pada saat itu memanggil murid-muridnya, dan tidak hanya memanggil, Yesus juga memberikan kuasa atas murid-muridnya. Ya, dari sini bisa kita lihat bagaimana Yesus itu yang secara aktif, ya, dia yang berinisiasi untuk memilih dan memanggil ke-12 muridnya. Ini menunjukkan bahwa pelayanan mereka, ya, dalam hal yang di sini murid-murid Tuhan Yesus yang dipilih, yang dipanggil Yesus itu datangnya dari Yesus gitu. Jadi atas kehendak Yesuslah maka ke-12 murid ini terpilih dan menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, kita bisa melihat bahwa Yesus tidak hanya memanggil mereka untuk mengikuti Dia, tetapi juga memberikan kuasa, yaitu otoritas rohani. Bisa kita lihat bagaimana sepanjang pelayanan murid-murid, mereka mampu mengusir roh-roh jahat, menyembuhkan penyakit dan kelemahan. Dan kita lihat bahwa kuasa ini bukan berasal dari diri mereka sendiri, tetapi dari Yesus yang mengutus. Jadi dengan kata lain, kita sangat mengimani dan mengaminkan bahwa yang setiap Tuhan Yesus panggil, yang setiap orang-orang yang Tuhan Yesus utus, pasti Tuhan akan berkati dan perlengkapi, kan gitu ya. Jadi dari Matius 10 ayat 1 sampai 4 ini, kita nggak hanya melihat tentang konteks murid-murid yang berbeda-beda dipilih oleh Yesus, tapi dalam konteks bahwa pertama Yesuslah yang memilih dan memanggil murid-murid secara sendiri, kan begitu ya, inisiatif dari Tuhan Yesus sendiri. Lalu kedua, setiap orang-orang yang dipanggil Tuhan Yesus akan diperlengkapi dan diberkati. Nah, apalagi yang bisa kita lihat kalau kita lanjutkan di ayat 2 sampai 4,
bagaimana kita lihat ya ada nama-nama murid-murid Tuhan Yesus. Jadi inilah penetapan ke-12 rasul-rasul. Yang menarik di sini kita lihat bahwa kata rasul ya, murid-murid itu disebut dengan istilah ataupun statusnya itu rasul dalam konteks perjanjian baru dan sampai sekarang itu yang kita kenal. Yang kalau kita lihat kalau rasul itu dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani itu apostolos, yang artinya adalah yang diutus. Ya, maka dengan kata lain kita bisa melihat dari nama atau gelar yang diberikan itu, mereka itu adalah orang-orang yang diutus, ya, atau dengan kata lain yang mewakili Yesus dalam menjalankan misi yang Tuhan Yesus sampaikan kepada mereka. Nah, lalu setelah itu kita lihat juga ya bagaimana murid-murid yang dipilih oleh Tuhan Yesus itu dari latar belakang yang berbeda-beda. Ya tidak ada yang sama semua gitu dia. Ada 12 tapi bukan seragam 12-nya. Tapi berbeda-beda. Ada dari latar belakang nelayan seperti kita ketahui ada Simon Petrus, ada Andreas, ada Yakobus, ada Yohanes ya. Lalu ada juga yang pemungut cukai. Bayangkan ya, yang dalam konteks pada saat itu pemungut cukai itu dipandang negatif ya, dianggap sebagai orang yang jahat lah bisa kita bilang karena mereka melakukan seolah-olah hal yang tidak adil kepada masyarakat ya. Tapi justru orang yang seperti itu pun Tuhan pakai ya. Orang yang seperti itu pun Tuhan jadikan muridnya. Itulah atas inisiasi Tuhan Yesus itu sendiri. Lalu ada juga Simon orang Zelot yang mana pada saat itu dia adalah seorang nasionalis radikal ya. Lalu ada Judas Iskariot yang kita pasti yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus pun tahu bahwa dia akan menjadi pengkhianat ya bagi Yesus pada saat itu. Tapi orang yang seperti itu pun Tuhan layakkan untuk menjadi muridnya, bagian dari pelayanannya, kan gitu ya. Jadi dari sini kakak abang guru semuanya, firman Tuhan mau menunjukkan kepada kita bahwa Yesus itu memanggil orang-orang dari latar belakang yang sangat beragam. Namun kita lihat bagaimana mereka boleh dipersatukan dalam satu tujuan, yaitu menjalankan misi Tuhan Yesus di tengah-tengah kehidupan manusia. Nah, apa pesan yang bisa kita dapat, kakak abang guru semuanya, terlebih untuk kita? Yang pertama adalah, melalui firman Tuhan ini, Tuhan mau mengingatkan kepada kita bahwa dia memanggil siapa saja yang dia kehendaki. Dari nelayan sederhana, pemungut cukai yang dianggap hina, hingga orang zelot yang berideologi keras, semua dipakai Tuhan. Tidak ada yang terlalu rendah atau terlalu berdosa untuk dipakai oleh Tuhan. Jadi ingat ini, bisa jadi kita juga punya latar belakang masing-masing, ya, punya pengalaman, punya masa lalu dan sebagainya. Lihat bagaimana Tuhan Yesus kalau dia berkehendak, dia bisa pakai siapa saja. Dan ini juga menghantarkan kita kepada sebuah pemikiran untuk tidak cepat menghakimi, ya, jikalau ada saudara-saudara kita yang mungkin hidup dengan masa lalu yang nggak benar selama ini, lalu tiba-tiba aktif dalam pelayanan, mau dipakai Tuhan. Dan kita percaya orang-orang seperti itu pun, ya, tidak terlalu rendah atau terlalu berdosa bagi Tuhan untuk dia pakai. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Tuhan memberi kuasa untuk tugas yang dia perintahkan. Ini tadi sudah kami sampaikan di awal, bahwa Yesus tidak hanya memanggil, tidak hanya memilih, tidak hanya mengutus, tetapi dia juga memperlengkapi dengan kuasa. Maka ini pun menjadi sebuah jaminan bagi kita karena kita percaya Yesus yang memilih dan memanggil murid-murid 12 orang itu juga adalah Yesus yang sama yang kita sembah hingga saat ini. Maka kita percaya ketika dia memanggil kita untuk menjadi guru KKR, memanggil kita untuk menjadi pelayan Tuhan, maka yakin dan percayalah seperti 12 murid Tuhan Yesus, kita juga diperlengkapi dengan kuasa-kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi imani itu ya, guru-guru KKR semuanya ya. Lalu yang ketiga, kita adalah utusan Tuhan. Ya, para murid disebut rasul yang artinya diutus. Hari ini ya, kitalah ya guru-guru KKR, pelayan-pelayan Tuhan yang dalam tanda kutip menjadi rasul zaman now ya. Maka karena itu kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Tidak hanya menjadi guru KKR kan gitu ya, tapi dimanapun, di tengah-tengah keluarga, pekerjaan, masyarakat, dan juga di gereja. Ini pesan yang boleh kita dapat dari teks kita. Nah sekarang abang kakak guru kita masuk dalam kegiatan pengajaran. Seperti biasa kami bagi dua bagian. Pertama untuk kelas balita dan anak kecil. Kalau kita perhatikan buku kita, tema adalah bersama dalam perbedaan.
metode cerita, alat peraga, gambar 12 murid Yesus, silahkan dipersiapkan. Lalu aktivitas nanti ya setelah ibadahnya menebalkan huruf itu untuk balita ya nama-nama murid Yesus. Lalu yang selanjutnya untuk anak kecil menuliskan 12 nama murid Yesus. Nah, apa yang bisa abang kakak guru lakukan dalam pengajaran ini beberapa tambahan selain dari buku yang boleh kami sampaikan. Pertama, seperti biasa, ajak adik-adik kita membaca Alkitab yang menjadi firman Tuhan dari Matius 10 ayat 1 sampai 4. Setelah itu, ya, guru-guru boleh melakukan interaksi dengan anak-anak kita dengan memberikan pertanyaan, siapa yang punya teman di rumah atau di sekolah, kan gitu ya. Pasti nanti mereka punya jawaban masing-masing. Lalu lanjutkan pertanyaan kita, teman kamu ada yang rambutnya keriting, ada yang lurus kan gitu ya, ada yang kulitnya sawo matang dan sebagainya, boleh ditambahi. Atau juga dengan menanyakan ada yang suka warna biru di sini atau warna-warna yang lain atau hobi mereka dan sebagainya. Nah, setelah itu nanti ya setelah pertanyaan ini disampaikan, adik-adik kita memberikan jawaban, kakak abang guru pembawa firman bisa mengatakan bahwa wah ternyata kita berbeda-beda ya. Ya, baik kita yang di kelas ini, baik kita dengan teman-teman kita yang di luar sana, ternyata nggak ada yang sama, semua beda-beda, kan gitu ya. Nah, hari ini tema kita bilang sama kita bahwa dalam perbedaan kita harus tetap bersama. Maka tema kita mengatakan bersama dalam perbedaan. Dan setelah itu, kakak abang guru pembawa firman Tuhan boleh masukkan ke dalam firman Tuhan ya. Bacaan Alkitab kita Matius 10 ayat 1 sampai 4 tadi. Nah, Tuhan Yesus juga seperti itu. Dia suka ya kalaupun berbeda-beda tapi tetap mau bersama. Itu bisa kita lihat tadi dalam teks kita bagaimana Yesus memilih murid-muridnya yang berbeda-beda kan gitu ya. Boleh nanti setelah itu, abang kakak guru diajak dulu gitu ya, anak balita dan anak kecil, apalagi anak kecil khususnya ini ya, udah pasti bisa, sudah bisa membaca kan. Jadi suruh mereka melihat teks, siapa-siapa saja tadi nama murid-murid Tuhan Yesus yang berbeda-beda itu kan gitu ya. Kalau di balita mungkin bisa abang kakak guru sebutkan lalu mereka ikuti. Ada siapa? Simon Petrus lalu mereka ikuti kan gitu ya. Sedangkan untuk anak-anak kecil boleh mereka suruh ajak melihat Alkitab dan menyebutkan siapa-siapa saja sih nama murid-murid Tuhan Yesus yang ada 12 itu. Pertama, kedua gitu ya. Selanjutnya nanti sampai yang ke-12. Sebisa mungkin diulang-ulangi gitu ya kakak abang guru supaya bisa lengket di mereka. Bahkan kalau zaman kita dulu itu harus dihafal ya. Kalau bisa diajak hafal kan gitu adik-adik kita sehingga mereka mengenal nama-nama murid Tuhan Yesus karena ini bagian dari pengetahuan Alkitab supaya nanti di CTA mereka sudah lebih gampang untuk mengingatnya. Nah, setelah itu ya abang kakak guru ini kami coba kutip dari buku bimbingan kita pengajaran yang diusulkan bagi adik-adik kita ke dalam 12 kelompok ya. Ini salah satu cara mereka juga lebih gampang menghafal nama-nama murid Tuhan Yesus. Jadi bagi ke dalam 12 kelompok dan beri nama sesuai dengan nama 12 murid Tuhan Yesus. Jadi nanti kamu sudah siapkan ya papan namanya ya kertas gitu Simon Petrus ya Yakobus Yohanes Andreas jadi setiap anak-anak nanti setiap kelompoknya itu memegang bahwa dialah kelompok Simon Petrus Yohanes Yakobus dan seterusnya dan nanti boleh kamu panggil-panggil mana kelompok Yakobus, kelompok Andreas, dan sebagainya. Kan gitu ya. Nah, tambah dari itu nanti boleh juga kami jelaskan kepada adik kita bahwa Tuhan Yesus memilih murid-murid yang berbeda-beda. Tadi di Alkitab diceritakan ya, ada yang dari nelayan kan gitu ya, ada pemungut cukai dan sebagainya. Beda-beda latar belakangnya, beda-beda pekerjaannya, bahkan fisiknya juga gitu ya. Ada yang rambut lurus, keriting, hidung mancung, tinggi, kurang tinggi dan sebagainya. Ya, jadi semua berbeda-beda. Kenapa? Karena bagi Tuhan Yesus semua sama. Ya, semua sama, maka semua harus bersama. Nah, untuk itu kita ajak adik-adik kita, ini menjadi aplikatifnya, untuk bersama meneladani Yesus yang mana menghargai perbedaan.
dan dia mengasihi semua murid-muridnya yang berbeda-beda tersebut. Lalu yang kedua, anak KKR juga harus belajar dari 12 murid Tuhan Yesus, yang mana walaupun mereka berbeda-beda, tetap kompak saling mengasihi, sama-sama melakukan perintah Tuhan Yesus. Nah, ini dia bagian untuk kelas balita dan anak kecil, kakak abang guru semua. Sekarang kita masuk di bagian yang kedua, untuk kelas anak tanggung dan remaja. Tema beda status satu circle, lalu metode diskusi. Pertama, baca Alkitab ya, Matius 10 ayat 1 sampai 4 dan nanti remaja ada dari Yakobus 2 ayat 1 sampai 4. Nah, ini juga kami mengutip dari buku pedoman kita ya. Pertama sekali kita ajak adik-adik kita, ini boleh dilakukan dengan cara berdiskusi ya, karena metode kita diskusi. Ajak mereka untuk menjelaskan pengertian tema. Apa sih maksudnya beda status satu circle kan gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari pengertian secara sederhana, status itu artinya adalah keadaan atau kedudukan seseorang ya, dalam hubungan dengan masyarakat dan sekitarnya juga bisa kan gitu. Jadi status orang itu menyangkut tentang bagaimana keadaannya, bagaimana dirinya. Seperti status kami bisa berbagai-bagai ya, ibu bisa, pendeta bisa kan gitu ya. Bundanya Eki Clay juga bisa. Nanti kasih contoh-contohnya ya kakak abang guru. Lalu circle itu seperti kita ketahui ini sebenarnya diadopsi dari bahasa Inggris. Tapi di zaman yang sudah tren ini, di anak-anak muda, ini juga sudah menjadi bagian dari bahasa Indonesia ya. Yang mana kalau artinya itu secara sederhana lingkaran sebenarnya, tapi kalau dalam konteks sosial, circle ini dapat merujuk pada lingkaran pertemanan, yaitu sekelompok orang yang memiliki hubungan sosial, pekerjaan, atau kepentingan yang sama. Jadi dengan kata lain, satu circle namanya itu adalah orang-orang yang punya latar belakang yang sama, misalnya kan gitu ya, yang punya tujuan yang sama, gitu dia. Maka dari sini ya, dari dua pengertian tentang status dan circle ini, maka bisa kita artikan tema kita yang adalah beda status satu circle, yaitu di mana ketika kalaupun kita ini berbeda-beda kan gitu, namun hidup dalam satu kelompok, satu circle, satu lingkaran ya. Jadi dalam satu circle, satu lingkaran itu bisa jadi kita punya status yang berbeda-beda kan gitu ya, latar belakang yang berbeda-beda, tapi kita punya eh, hubungan sosial, kita punya kepentingan yang sama. Itu dia pengertian dari tema kita. Maka ini bisa kita kaitkan dengan apa yang menjadi nats firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, bahwa seperti inilah keadaan murid-murid kan gitu ya, murid-murid Tuhan Yesus, yang mana mereka itu beda status sebenarnya. Ya latar belakang mereka itu beda-beda lewat pekerjaan mereka, lewat suku mereka pada saat itu, tapi mereka itu satu circle ya. Mereka ada dalam satu komunitas yang disebut sebagai murid Tuhan Yesus atau rasul-rasul. Gitu dia. Maka nanti di sini mungkin lebih biar lebih dapat lebih dalam dia aja anak-anak untuk menjabarkan apa-apa saja perbedaan-perbedaan murid-murid Tuhan Yesus. Boleh ya? Kalaupun nanti sudah kami jelaskan, nggak masalah, nggak harus mereka yang menjabarkan. Tapi kalau belum kami jelaskan, mereka ajak untuk menjelaskan. Kira-kira kenapa murid-murid Tuhan Yesus dibilang beda status tapi satu circle gitu ya. Itu juga boleh nanti kakak abang guru. Nah, kita bisa lihat di sini ya, di tengah-tengah perbedaan-perbedaan status mereka, mereka tetap menjadi satu circle, yaitu sebagai murid Tuhan Yesus, sebagai rasul-rasul, yang mana mereka diutus untuk melakukan apa yang menjadi visi misi Yesus kepada dunia. Maka tambah dari itu, ini ya, kemari. Maka karena itu ada tambahan untuk anak remaja Yakobus 2 1 sampai 4 yang mana tadi kita lihat di sini ya, teks ini merupakan tulisan Yakobus pastinya seperti namanya untuk mengingatkan jemaat, untuk mengingatkan kita semua supaya tidak membeda-bedakan orang kan gitu ya, supaya kita tidak menilai orang lain itu dari penampilan luar, sebab itu yang sering sekali terjadi dalam kehidupan kita. Contohnya di anak-anak remaja, kan gitu ya. Ini bisa sekali terjadi di sekolah ya. Kita ada teman ya, yang mana kita lebih suka dengan teman-teman, bergaul dengan teman-teman yang secara pakaiannya lebih keren ya, punya HP-nya pun lebih keren ya, punya brand dan sebagainya gitu ya. Sedangkan teman-teman yang nggak seperti itu, lalu kita nggak mau bergaul dengan dia ya. Harapan itu tidak terjadi di anak-anak remaja kita saat ini. Seperti firman Tuhan katakan bahwa setiap kita harus saling menghargai ya.
dengan penuh kasih, karena seperti itulah yang diajarkan Yesus kepada kita, bagaimana lewat pemilihan murid-murid tadi, kan gitu ya, bahwa semua sama di mata Tuhan. Maka karena itu pun diingatkanlah adik-adik kita untuk jangan membuat geng yang eksklusif, kan gitu ya. Boleh, nggak apa-apa, kita kompak, kan gitu ya. Mungkin ada bestie kita gitu ya. Ini coba ditekankan dari sekarang kepada adik-adik kita. Betul, boleh memang ada bestie kita yang lebih dekat kepada kita, yang lebih paham tentang kita, tapi ayo gitu ya, jangan membuat kelompok dalam kelompok. Apalagi menjadi kelompok yang eksklusif, geng yang eksklusif. Dalam artian kalau sudah berempat, sudah berlima, yang lain nggak boleh lagi masuk, nggak boleh lagi bergabung. Ya kalau kalau saatnya kita bersama-sama ibadah, ayo ya membaur kan gitu ya. Jangan akhirnya maunya sama dia terus gitu. Lalu orang lain akhirnya merasa tersisihkan. Ya harapan anak-anak remaja tidak melakukan itu sebab Tuhan Yesus sendiri pun kita lihat bagaimana dia memilih murid-muridnya yang berbeda-beda kan gitu dia. Nah, terakhir nanti abang kakak guru sebagai tekad ya, sebagai penutup ini endingnya ajak adik-adik kalau di kelas anak tanggung membuat tekad untuk menjaga kebersamaan melalui slogan, sedangkan anak remaja lewat yel-yel. Jadi ini yang boleh kami tambahkan kepada kita semuanya kakak abang guru untuk persiapan kita nanti memberikan firman Tuhan dalam kebaktian Minggu KKR di tanggal 13 Juli. Tuhan yang menolong kita semua untuk boleh menyampaikan firman-Nya. Bujur.